Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin Aja. Baik teman-teman ya, di hadapan kita kali ini sudah ada speaker baru lagi. Ini dari brand Yes Plus ya. Ini pertama kali kita mereview dari brand ini. Dan sebenarnya brand ini tidak hanya mengeluarkan speaker, tapi juga mengeluarkan pokoknya produk-produk lain ya. Yang mana kalau speaker itu ada 3 macam, dan ini yang kita tahu ini yang paling mahalnya. Tipenya sendiri YS710. Pada bagian sampingnya kita bisa cek kalau di sini untuk versi Bluetooth-nya sudah lumayan terbaru ya, 5.4. Baterainya sendiri 3600 mAh. Dan bla bla bla, di sini ada konfigurasi speakernya sendiri ya, 52 mm kali 2 dan bass diafragma kali 2 ya. Maksudnya ada bass radiator. Sayangnya kita tidak menemukan ya di dalam boxnya ini untuk kapasitas wattnya. Dan kalau kita lihat di bagian sisi satunya lagi ini terlihat jelas ya, bagian tombol-tombolnya dijelaskan secara detail, terperinci. Biasanya nih hanya ada di buku manual, tapi di boxnya juga sudah dijelaskan. Dalam paket pembelian ini kita menemukan buku manual yang mana ini imut sekali, tapi ini kualitasnya bagus, tebal, dan juga ini berwarna. Ini ada sertifikat lolos QC juga, tapi sayangnya kita tidak menemukan kartu garansi, yang kalau tidak salah itu klaimnya itu bisa sampai 1 tahun untuk garansinya ya. Dan ini kabel pengecasan, yang mana kualitasnya ini B aja untuk kualitas di harga yang kurang lebih ini mendekati 500.000 yang kita lihat ya, tapi itu bisa lebih murah lagi bila teman-teman dapat voucher atau promo-promo tertentu. Oke, ini dia dari desain speakernya sendiri. Nah, ini yang membuat saya tertarik membeli speaker ini karena desainnya lumayan tidak bongsor dan ini masih termasuk portable di tangan saya. Ada tulisan Yes Plus-nya juga di bodinya. Nah, ini tulisannya dari rubber. Oke, mantap, bagus. Sementara bagian sekelilingnya ini seperti biasa dari fabrik juga. Dan di bagian atas kita bisa cek. Oke, ini saya singkirkan dulu biar lebih fokus. Nah, ini menarik juga. Tombol minus dan plusnya untuk volume terpisah. Sementara di bagian sebelahnya ini ada tombol power, ada tombol play dan pause, ada mode, ini ada indikasi lampu, biasanya lampu untuk koneksi ya. Dan satu lagi untuk mengaktifkan LED-nya, karena ini sudah ada LED-nya di bagian pasif radiatornya, tentu kiri kanan ya. Jadi lumayan empuk. Dan satu lagi yang saya suka adalah bagian talinya. Oke. Ini khas, unik ya, talinya ini tentu bisa kita copot kalau kita tidak suka. Yang jelas kalau kita misalkan pengen lebih panjang lagi ya, ini tinggal diatur, jadi nantinya bisa lebih panjang ya. Dan desain seperti ini jelas baru saya temukan ya, walaupun terlihat biasa saja, tapi ini memang memberikan kesan yang unik. Oke, di bagian belakang kita bisa lihat ada portnya, di sini ada tulisan Type-C-nya juga ya. Oke, ini sayangnya agak kendur dari tutupnya ya, tidak mencerminkan kalau ini anti air. Oke, kita bisa lihat dan di sini dijelaskan juga kalau powernya sendiri, nah 30 watt. Oke, nice. Sekarang kita dapat infonya ya. Kalau di bukunya tidak ada, di websitenya juga tidak ada, tapi di belakang ini ada. Dan kalau dari bahasa desainnya ya, kalau mengusung seperti ini harusnya kan bisa seperti ini ya, tapi ini tidak ada bagian rubber di bawahnya. Oke. Dan kalaupun harus berdiri, tapi di bagian ininya juga tidak ada rubber. Jadi konsepnya seperti apa ini ya? Oke, yang jelas sih seharusnya bisa berdiri ya, karena bagian pasif radiatornya itu masih aman, agak dalam ya, dan tentu tiduran juga sih bisa walaupun memang tidak ada rubber. Oke, kita akan langsung nyalakan. Oke, seperti itu ya. Oke. Notifikasi terhubungnya ini familiar sekali, layaknya brand terkenal ya. Dan ini sudah menyala untuk LED-nya. Kita coba atur. Oke, ini lebih ke warna-warni. Oke, warna LED-nya sih bagus, terang. Oke, lumayan. Oke, cukup banyak ya. Mungkin ada sekitar 5. Ya. Oke, ini tidak bisa mati kalau ditekan sekali. Kalau ditekan lama, oke. Langsung responsif, mati ya. Tidak perlu sampai 3-5 detik ya. 2 detik aja kayaknya udah. Oke, sip. Ini saya suka untuk mematikannya, tidak perlu tahan yang lama-lama sekali. Oke, kita akan tes kualitas audionya.
This is the future. Evolution. This is the future. Evolution. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk sedikit kualitas tes audionya. Oke, dan kita menemukan beberapa kekurangan dari speaker ini ya. Tapi tidak semua speaker ini melulu kekurangan ya, karena pasti ada nilai lebihnya. Kita ngomongin kelebihan dulu ya. Saya senang sih sebenarnya kalau untuk desainnya sendiri ini berbeda, dan juga secara build quality sebenarnya belum saya jelaskannya tadi di awal. Secara build quality ini sebenarnya ini bagus banget, rapih, dan juga bobotnya itu terasa ya pokoknya terasa antep. Jadi terasa seolah-olah ini bukan speaker murah ya. Tapi ternyata ternyata untuk kesan LED-nya ini tidak ada yang bisa mengikuti irama musik ya. Tadi kita lihat di beberapa mode lampunya tidak ada yang bisa mengikuti irama musik, sayangnya seperti itu. Dan untuk karakter jenis suaranya ini ternyata juga agak V-shape ya. Jelas ini bukan karakter yang saya suka, karena kita pernah mencoba beberapa speaker yang tentu lebih baik, itu jelas banyak ya. Tapi patokan saya di harga ya. Jadi ini harganya mendekati 500.000 atau paling tidak 4,5 ya. Dan kualitasnya ini tidak bisa membuat saya senang. Jadi kalau lama-lama mendengarkan speaker ini ya mohon maaf, mungkin lama-lama kuping saya tidak terbiasa V-shape, jadi ya mungkin agak terganggu saja. Yang jelas ini bassnya ini terasa standar, tidak tidak mencerminkan speaker lokal yang kalau kita bertumpu pada Eagle ya. Di harga yang sama, saya berani bilang tuh Eagle itu lebih baik di kuantitas bassnya. Dan untuk secara treble-nya ini juga sebenarnya enak, tidak terlalu menusuk. Di volume maksimal juga enak, tidak terlalu menusuk ya. Vokalnya yang tadi tuh agak-agak V-shape ya. Yang jelas kalau teman-teman dapat harga normal kayak saya sih mungkin bisa cari alternatif lain. Tapi kalau misalkan di bawah 400 ini masih lumayan worth it ya, selama ya harganya tidak mendekati 500. Itu aja sih yang pasti. Kalau saya itu pertimbangan itu bukan cuma dari desain aja, suara juga ya tentu ya. Tapi kadang ada yang pengen desain mah nomor 2 bang, yang penting suara. Itu juga nggak salah. Tapi kalau saya sih memilih speaker itu, yang pertama dilihat justru desainnya. Oh bagus nih, jadi saya penasaran dengan kualitas audionya. Tapi ternyata ya untuk kualitas audio Yes Plus ini kurang di harganya ya. Dan yang saya sayangkan ya mungkin karena ini produk ODM ya. Tapi sekali lagi tidak semua produk ODM jelek. Yang saya lihat ya, sebelumnya ini agak dicongkel-congkel sama anak saya, dan karet rubbernya ini di bagian pasif radiator ini agak terbuka, dan kita menemukan fakta kalau di rubbernya ini tidak ada lemnya. Jadi itu yang memungkinkan suaranya tidak terdengar lebih tebal, dan juga ya bassnya nggak sedikit deep gitu ya. Nah seperti ini tuh ya. Ini gampang sekali dibukanya, dan well ya, ini tidak dilem. Jadi ini yang mengakibatkan suaranya tidak maksimal. Jadi kebocoran udara itu pasti ada, sekalipun ini terlihat kayak rapat. Nah ya, jadi kalau misalkan saya nanti bongkar, ibaratnya nanti kalau mungkin ada kesempatan dan saya pasang lem, pasti suaranya akan jauh lebih baik. Dia vokalnya bakal lebih tebal lagi, dan juga terasa tidak V-shape ya. Bassnya tentu akan lebih deep lagi ya. Oke, tuh kan ini sayang ya. Seperti ini. Oke, nanti akan kita coba bongkar saja. Dan nanti kita akan coba compare. Oke, tapi patokan kita ya, yang namanya sudah jadi dalam pabrik itu ya, nggak harus dimodif-modif biar suara bagus ya. Jadi ini belum dimodif ya, udah B aja suaranya gitu ya. Oke, kita akan coba lain kesempatan. Dan mungkin sampai di sini saja video kita. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.